Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru cerdas Indonesia? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan yang pastinya tetap bersemangat memberikan pembelajaran kepada putra-putri kita dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita saat ini. Guru cerdas Indonesia yang saya banggakan, saya Winda Oktavianda, salah satu peserta sekolah online Upco for Teacher. Kali ini akan sedikit membahas tentang materi yang telah saya dapat dari Bapak Aris Ahmad Jaya tentang hypnoteaching. Apa yang dimaksud dengan hypnoteaching? Hypnoteaching adalah ilmu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, ilmu di mana kita bisa dicintai, bisa dihargai, dan yang pastinya ilmu bagaimana kita bisa mengakses pikiran bawah sadar putra-putri kita sehingga mereka mampu menyerap pembelajaran yang kita berikan. Mengapa ilmu ini sangat penting saat ini? Karena pada masa saat ini, masa pandemi COVID-19, banyak kita temukan siswa-siswi kita sering mengalami kebosanan, kejenuhan dalam mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Untuk itu, kita harus kreatif, kita harus berusaha mempelajari pembelajaran ini sehingga kita bisa menembus batas alam sadar mereka yang jumlahnya 88% dibandingkan pikiran sadar mereka. Adapun pikiran kita ini terbagi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Diumpamakan seperti fenomena gunung es, ya, seperti ini, ya. Maka yang di atasnya itu hanya 12%, di bawahnya 88%. Dan batasnya ini sering kita sebut dengan critical factor. Dan ketika seorang guru mampu menembus critical factor ini, maka dia akan menjadi guru yang dirindukan, guru yang dicintai oleh siswa-siswinya karena mampu memberikan pembelajaran yang asyik, yang menyenangkan bagi mereka. Guru cerdas Indonesia yang saya banggakan, tentu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memberikan pembelajaran. Ini termasuk dari hypnoteaching itu sendiri. Yang pertama, pra-hypnoteaching. Pra-hypnoteaching ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan jiwa kita mempersiapkan kondisi kita, penampilan kita, membuat kita nyaman, menghargai diri kita sendiri, sehingga ketika kita nyaman, siswa-siswi kita pun akan menerima kita dengan nyaman. Jangan lupa mandi, kenakan pakaian yang pantas, walaupun kita berada dari jarak yang jauh, namun ketika kita tampil dengan maksimal, dengan totalitas, maka pengaruhnya pun akan mampu mempengaruhi siswa-siswi kita walaupun kondisi pembelajaran yang jauh. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempraktekkan hypnoteaching ini ke murid-murid kita. Adapun ketika kita melakukan hypnoteaching ini, kita bisa menggunakan 3 hal. Yang pertama, senyum, yang kedua, salam, dan yang ketiga, sanjungan. Berikan senyuman ketika kita sebelum kita memberikan materi kepada mereka, ucapkan salam, kemudian berikan sanjungan yang memotivasi mereka sehingga mereka lebih bersemangat lagi untuk menerima pembelajaran dari kita. Dan bagaimana kita mengaplikasikan hypnoteaching untuk PJJ ini? Yang pertama, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan kepada mereka semenarik mungkin. Jangan langsung kita mengajarkan mereka dengan materi yang langsung memberatkan mereka, tapi kita cari trik-trik seperti misalnya sebelum pembelajaran kita tampilkan dulu video, atau kita berikan games atau yel-yel sehingga mereka tertarik untuk terus mengikuti pembelajaran yang nantinya akan kita berikan. Dan yang kedua, sampaikan materi yang akan kita ajarkan itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka,
vokalnya harus jelas, kemudian cara penyampaiannya, gestur tubuh kita juga. Jangan membuat mereka bosan. Ketika kita gurunya kaku, maka mereka pun akan tidak tertarik menyaksikan video yang kita berikan. Dan selain itu, jangan lupa kita berikan jeda setiap kita berbicara. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu lambat. Dan dalam video yang kita tampilkan di dalam pembelajaran, kita bisa memilih warna-warna di belakang kita, di belakang layar kita, sehingga mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Ya. Nah, ini mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.